Ingat bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari, ya, di tengah-tengah kita orang-orang yang mau berdiri untuk mengeksekusi apa yang menjadi keputusan dan ketetapan Tuhan. Minggu-minggu ini kita sedang berbicara tentang mandat ilahi atau mandat Tuhan, agenda Allah bagi kita. Dan dua agenda besar Tuhan yang Tuhan ingin lakukan di setiap generasi untuk memulihkan bumi ini kembali. Maka yang pertama adalah dia memunculkan, membangkitkan lagi orang strategi. Amin. Ingat bahwa setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini itu ada tujuan Tuhan dalam mereka. Ya, kalau nanti saudara dengar ada seorang anak yang diberi ilham luar biasa, saudara mau dengar? Coba kasih mic buat dia. Yeay. Iya. Kebayangkan anak seusia ini sudah bisa mengetahui apa mandat Tuhan dalam hidup. Dia tahu dia lahir dengan membawa mandat Tuhan. Karena itu setiap orang yang lahir ke dunia ini sebenarnya mereka adalah orang strategis. Sebab tidak ada satupun yang lahir ke dunia ini tanpa seizin Tuhan. Tidak ada orang yang lahir ke dunia ini di luar kontrol dan kendali Tuhan. Karena itu Tuhan punya orang strategis. Salah satu agenda Tuhan adalah membangkitkan orang-orang strateginya. Amin. Saudara harus bangun kesadaran bahwa di dalam diri saudara adalah orang strategisnya Tuhan. Tetapi untuk saudara dibangkitkan, maka kita butuh firman. Ada banyak orang yang juga sudah menduduki posisi strategis, sudah punya jabatan strategis. Tapi kalau mereka belum punya status sebagai orang strategis, maka sekalipun mereka punya posisi strategis di dunia ini, di domain, mereka bukan orang-orang strategis seperti yang Tuhan mau. Amin. Karena itu yang memposisikan kita menjadi orang strategis adalah firman. Itu saja. Firman Tuhan yang akan memposisikan kita menjadi orang strategis. Lalu yang kedua, agenda besar Tuhan untuk memulihkan bumi ini kembali adalah membangun gunung rumah Tuhan. Membangun satu institusi ilahi sebagai satu sarana untuk memproses, untuk mempola, dan untuk mengerjakan orang-orang strategis itu sampai mereka menjadi orang strategisnya Tuhan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari membangkitkan orang strategis dan membangun gunung rumah Tuhan. Jadi itu saling terkait. Oke, sekarang apa sih agenda? Kalau tadi agenda Tuhan bagi pemulihan bumi ini, yang pertama Tuhan mau membangkitkan orang strategis. Lalu yang kedua, Tuhan akan membangun gunung rumah Tuhan sebagai institusi ilahi. Ya, Yesaya itu bilang bahwa pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri di atas hulu gunung-gunung. Alkitab bilang semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, dan semua suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Kalau gunung rumah Tuhan itu sudah terbangun, ya, yang pertama dia harus berdiri tegak, artinya sudah melewati berbagai cobaan. Artinya kalau gunung rumah Tuhan itu sudah berdiri tegak, artinya dia sudah melewati berbagai tantangan, berbagai goncangan. Lalu dia akan mengatasi lebih tinggi dari, kita bilang mengatasi segala hulu gunung-gunung. Jadi puncak gunung-gunung itu, gunung rumah Tuhan harus lebih tinggi. Nah, jangan buat terbalik. Kenapa banyak gereja tidak berdominan di setiap kota? Padahal kalau ada gereja di satu kota, maka kota itu akan terbangun. Ya. Kenapa lemah? Karena kita berubah. Kita lupa fungsi kita yang sesungguhnya. Harusnya kita berperan sebagai institusi yang lebih tinggi. Tapi gereja menjadi institusi yang dipengaruhi oleh berbagai institusi-institusi lain. Ya.